Jamnya udah 10.04, kita langsung aja. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu aja, Bu? Ya. Oh gitu, nggak mau kodima apa gitu, enggak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd. Ibu yang kami hormati, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Lama kita nggak ketemu ya. Ketemu lagi dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kegiatan kita pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah kita bersama lagi untuk membahas tema-tema kajian demi untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Ya. Karena ini pengajiannya ibu-ibu, kemudian ditanya sudah lama nggak ngisi pengajian, ditanya materinya apa? Nah, kira-kira untuk ibu-ibu apa? Udahlah, ya disebutkan 6 sifat ya, yang sebaiknya dihindari dari sifat wanita. Jadi 6 sifat yang harus dijauhkan ya, dari diri kita. Nah, sifat ini bukan saya yang menyebutkan, tetapi yang menyebutkan adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang imam besar ya, terutama dalam madhab Syafi'i, diulu-ulukan, disebut dengan imam ya, Imam Ghazali hujjatul Islam. Hujjah Islam artinya dalil-dalilnya atau perkataannya dijadikan hujjah bagi umat Islam selanjutnya. Imam Ghazali mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya beliau adalah pakar dalam bidang usul fikih, ya, dalam bidang fikih ya. Di fikih beliau itu diambil oleh madhab Syafi'i. Kemudian beliau juga dianggap pakar dalam bidang tasawuf, dalam arti tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Walaupun memang tidak semuanya setuju dengan beliau. Biasa sejak zaman dulu sampai sekarang ulama itu berbeda-beda pendapat, berbeda pandangan ya, saling mengkritik ya, meluruskan. Tidak ada yang maksum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Umumnya beliau mempunyai buku kitab Ihya Ulumuddin, sangat terkenal sekali. Di rumah saya ada beberapa Ihya Ulumuddin, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia ya. Ihya Ulumuddin ini oleh sebagian kalangan terutama Syafi'iyah dielulukan sebagai kitab yang baik karena judulnya aja Ihya. Ihya itu menghidupkan. Ulumuddin adalah ajaran agama, menghidupkan ajaran agama. Tetapi banyak mengkritik karena dalam buku ini ditampilkan hadis-hadis yang lemah ya. Makanya Al-Iraqi, salah seorang ulama hadis, mengomentari buku ini dan menjelaskan hadis-hadis yang lemah mana, hadis-hadis yang sahih mana. Tetapi lepas daripada itu semuanya ibu-ibu, kita ambil yang baiknya saja, karena tidak semua ulama semua perkataannya pasti benar. Oleh karena itu kita ambil yang baik dan kita tinggalkan yang buruk ya. Adapun sesuatu yang baik yang kita sampaikan pada pagi hari ini adalah beliau menyebutkan 6 sifat wanita. 4 sifat wanita yang harus dihindari. Kalau dalam bahasa Arabnya, qalu, para ulama mengatakan la tankihu, janganlah engkau menikahi 6 wanita yang punya 6 sifat ini. Dalam bahasa Arab ya, menyebutkan sifat 6 sifat ini disebutkan dalam bahasa Arab
Nanti kita kaji satu persatu apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Sifat pertama adalah annanah. Annanah, alif atau hamzah, nun tasjid. Annanah, alif nun ta, annanah. Annanah dari kata anin. Anin hamzah pakai hamzah anin, yaitu orang yang suka mengeluh. Iya, annana itu perempuan ya, karena kan pakai tak marbuto. Laki-laki juga suka mengeluh, tapi banyak perempuannya ya. Jadi kalau sama-sama mengeluh, pasti keluhannya banyak dari wanita. Karena wanita kan sifatnya mengungkapkan, gitu kan, mengungkapkan perasaan, kan curhat. Nah, curahan hati itu wanita. Jadi kita harus tahu psikologi perbedaan. Ibu-ibu belum pernah jadi laki-laki. Saya juga belum pernah jadi wanita. Kita sering tahu lah ya, misalnya saling menghargai. Tapi kita mengambil dari tulisan-tulisan para pakar ya, curhatan-curhatan wanita, bahwa wanita itu memang perasaannya lebih dominan. Benar enggak, Bu? Benar kan? Kalau laki-laki logikanya lebih dominan. Nah, karena itu ibu-ibu kalau terlalu perasaan, logikanya hilang. Walaupun dia orang yang pinter, orang yang cerdas, bahkan mungkin seorang profesor. Tapi kalau sudah perasaannya mendominasi, maka keprofesorannya hilang. Teori-teorinya itu hilang, ilmu-ilmu yang dia dapat itu hilang semua, tertimpa oleh perasaan. Jadi kalau bicara kan dia nggak masuk akal. Sebaliknya laki-laki terlalu logis, ya. Terlalu mengandalkan teori-teori, terlalu logis, logikanya digunakan, tapi kadang-kadang tanpa perasaan. Ini imbang, Bu ya. Makanya laki-laki dan perempuan itu harus saling sinergi, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya ya. Kalau seandainya seorang wanita terlalu terseret perasaan, maka diingatkan jangan terlalu berlebihan. Pakaikan logika. Laki-laki juga begitu, kalau terlalu mengandalkan logika, diingatkan oleh istrinya, kamu itu nggak pakai perasaan, harus ada perasaan. Di luar logika itu ada perasaan. Nah, makanya anin ini muncul lebih banyak dalam diri wanita daripada laki-laki, mengeluh. Nah, sifat kedua maksudnya karakter wanita berikutnya adalah bahwa dia itu harus mengungkapkan apa yang ada di dalam diri, diungkapkan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau punya masalah diem. Ibu percaya nggak? Oh, ibu harus percaya karena ibu perempuan dan saya laki-laki. Jadi ada masalah cenderung diam. Ya, kemudian dia pikir, dianalisa, mungkin dipikir solusinya bagaimana. Nanti kalau sudah selesai baru diungkapkan, diceritakan. Kemudian saya punya masalah ini, terus saya kaji, saya carikan solusi. Alhamdulillah sudah dapat. Itu kalau sudah selesai baru diceritain. Kalau perempuan baru kena masuk udah ceritain, langsung diceritain gitu. Ya, itu beda, Bu ya. Makanya kalau kita lihat suami-suami kita atau laki-laki kok diem. Diemnya laki-laki bukan berarti diem tidak bergerak. Dia diem itu berpikir. Makanya diemnya laki-laki itu menghanyutkan. Iya, jangan diremehkan. Iya. Menghanyutkan itu berbahaya, Bu. Maka laki-laki kalau diem itu berbahaya. Barangkali dia laki sedang merancang strategi. Ya gimana sih ngadapin istri saya ini kan, dia merancang, dia punya masalah diem. Itu perbedaannya, Bu ya. Saya berikan satu kasus yang mungkin sudah lama cuma masih relevan. Ada perempuan yang sering mengeluh ya, laki-lakinya diem. Mengeluhnya itu apa? Mengeluh kurang ya, mengeluhnya itu ya biasanya mengeluh tentang ekonomi ya. Ini cerita
mungkin di masyarakat umum ya. Kalau ibu ini kan ekonominya nggak pernah dikeluhkan, mengeluh dalam bidang lain. Cuma ini contoh ya. Ada seorang ibu-ibu yang bekerja di salah satu kementerian ya, dekat lapangan Banteng. Ya, dekat lapangan Banteng. Tahu lapangan Banteng kan? Lapangan yang banyak bantengnya itu. Itu kan kementerian yang Masya Allah ya, basah lah ya. Karena bergaulnya dengan orang-orang yang ya punya uang banyak ya. Kemudian dia bilang sama suaminya, "Wahai suamiku, teman-temanku ini sudah tahun berapa? Tahun 2025." Bahasanya gitu aja, kita misalkan 25 kan ini 25. Tapi mobil saya itu sejak tahun 2015 belum diganti. Padahal mobilnya bagus, cuma nggak update. Atau mungkin dia kepengen mobil listrik, itu mobilnya atau mobil yang gabungan hybrid apa bro? Hybrid ya, itu gabungan antara listrik dan apa? Dan bensin. Mau yang kepengen yang update lah. Kebetulan suaminya lagi nggak punya duit, tapi udah diberi mobil itu, istrinya kerja sendiri pakai mobil. Gitu. Kenapa dia minta? Karena temannya udah ganti semua, tinggal dia. Sering diolok-olok, mobil kamu sudah jadul, jangan dong. Nah, terprovokasi. Jadi masalah perempuan biasanya karena pihak ketiga, biasanya. Gitu. Nah, akhirnya dia lapor ke suami. Suaminya diam, saya nggak punya uang. Nanti aja nunggu gajian atau nunggu tahun baru dan sebagainya. Tapi tiap hari begitu mengeluh. Suaminya lama-lama capek, Bo. 1-2 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Lama-lama nggak kuat juga di telinga kan. Ini anak dibilangin nanti. Nggak mau, dia diem. Diemnya apa, Bu? Dia nggak bisa ngomong gitu. Diemnya apa? Berpikir. Gimana cara supaya dia diem? Sebelum itu Bu, barusan kemarin ya, saya melihat video, tapi bukan di Indonesia, di Afrika. Orang Afrika itu melihat tontonan bagaimana seorang polisi atau seorang petugas memberikan edukasi kepada ibu-ibu bagaimana caranya mematikan gas yang sedang bocor. Qadarullah, kemudian ada salah satu teman dokter, seorang perempuan dekat rumah saya, itu qadarullah kena gas meledak. Kena dengan suami sudah meninggal dunia. Ini diuji beruntun, kasihan, habiskan di rumah sakit, meledak seluruh tubuhnya udah terbakar. Dilihatkan fotonya waktu di ICU itu, ya Allah. Belum rumahnya katanya pecah atapnya. Saya sempat di depan rumahnya nggak bisa masuk ya, atapnya. Kemudian beberapa dinding rusak. Punya anak 3, 4. Ya pertama anaknya meninggal karena berenang. Bapak ibunya asik ngobrol atau gimana, tiba-tiba udah nggak ada. Saya datang gitu, ketika anaknya meninggal itu datang. Berikutnya berapa tahun kemudian suaminya meninggal dunia. Nah, berarti kan sendiri, anak masih kecil-kecil. Nah, setelah berapa puluh tahun terkena ledakan gas, sudah sampai saya rumah sakit, nggak tahu sudah sadar atau belum. Artinya ibu-ibu ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena nggak kena ledakan gas. Itu minimal bersyukurnya itu. Kalau kita mendengar orang lain ya kena bencana, kena musibah, kita bilang alhamdulillah, segala puja bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari musibah seperti dia. Alhamdulilladzi najjani, alhamdulillah yang telah afani mimma ibtala bihi. Jadi saya berterima kasih kepada Allah karena telah menyelamatkan saya dari musibah yang menimpa saudara saya. Ya. Begitu. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila, dan melebihkan saya dari banyak orang. Ya.
Jadi ibu-ibu ini mestinya banyak bersyukur, karena apa, banyak kelebihan yang dimiliki ibu-ibu. Minimal ibu sekarang sehat walafiat, tidak terkena gas, itu minimal. Kalau terkena yang lain saya nggak tahu ya, entah kena penyakit lain, gatal-gatal atau apa, saya nggak tahu. Yang penting nggak terkena gas. Ya, mau penyakit apa saya tahu, ibu-ibu mesti ada penyakitnya yang tidak ketahuan, tetapi minimal nggak kena gas itu. Lah ini saya melihat suatu tayangan video itu di Pakistan atau di mana, petugasnya begini, ada gas gitu kan, dia ngambil kain, ini juga untuk ibu juga, kain yang basah kayak handuk dibasahin, langsung ditutup, berhenti. Coba ibu praktekkan nanti kalau gasnya keluar gitu, cari anduk atau kain yang besar gitu, dibasahin, ditutup, berhenti. Nah itu faedah pertama, cara menutup, menghentikan gas yang lagi nyolot, yang lagi. Lah ada orang Afrika punya istri yang mengeluh, nggak mau berhenti itu, ngomong terus. Suaminya kayaknya ada ide deh saya. Ide-ide kan habis lihat video itu, ambillah dia handuk besar, dia lagi ngomong-ngomong itu, ditutup pakai kain besar. Diem. Oh ternyata manjur, nggak ngomong lah. Istrinya dipakai. Iya, istrinya itu dianggap kayak gas yang lagi bocor gitu, diberikan handuk yang buasa, ditutup seluruh badannya, berhenti. Oh bener berarti ya caranya. Itu masih mendingan, itu kan lawak kan, itu kan lawak, cuma konten ya, jangan dipercaya. Tapi ini kejadian nyata yang di Jakarta, yang istrinya kerja di lapangan banteng itu kan nggak lihat video cara apa menghentikan gas dan menghentikan istri yang cerewet ini kan. Dia salah apa, dia emosi juga, diem-diem. Karena orang kaya bu, biasanya punya apa bu? Punya pistol. Pistol beneran. Loh ini kejadian nyata loh di Jakarta lagi. Akhirnya dia ngambil pistol, ditembak istrinya, dan mati. Dan diem, bener diem. Tapi diem selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu terjadi di Jakarta. Istrinya kerja di departemen, bukan, saya nggak ngerti, departemen keuangan, kantor dekat lapangan banteng gitu. Ini saya nggak berikan contoh yang jauh-jauh yang ada di Jakarta karena ibu hidup di Jakarta. Yang kedua, kalau nggak percaya, setelah berapa tahun berikutnya setelah kejadian ini, ada berapa tahun berikutnya seorang dokter, silakan bu, nggak apa-apa, masih kosong. Seorang dokter, bapaknya juga dokter kalau nggak salah. Pokoknya ini keluarga dokter lah. Sama kejadiannya bu. Ini untuk kalangan elit, kalangan kaya ya. Ternyata anak-anak suka mengeluh ini. Anak-anak ini bermasalah dan bisa mengakibatkan terbunuhnya pelakunya jika itu dilakukan terus-menerus. Termasuk istri seorang dokter ini, adanya di Jakarta Selatan, tapi bukan di sini. Entah di mana lah. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ini. Iya, Jakarta Selatan. Tapi bukan di sini, saya lupa di mana. Dokter, kisah nyata. Ya saya sampaikan kisah nyata semua. Cuma udah agak lama ya. Cuma kisah nyata di Jakarta. Sama, seorang dokter juga sama kok. Ngambil pistol. Berarti dua orang yang punya pistol. Kan berarti orang berada, orang punya sampai punya pistol. Berarti dia izin mungkin ya untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Tapi malah istrinya karena berdebat soal apa saya nggak tahu kalau dokter ini, tapi akhirnya mati dibunuh karena istrinya anana suka mengeluh sama suaminya, nggak tahu dia dikeluhkan apa. Nanti ada sifat berikutnya yang hampir mirip, tapi karena teringatnya sifat pertama dulu. Ya, satu lagi
Tadi kan 2 ini untuk kalangan menengah ke atas yang di Jakarta. Sekarang kita keluar kota, di daerah pedesaan, tetapi suaminya kerja di daerah Bogor, mungkin daerah Cibubur ya. Ini orang menengah ke bawah. Karena apa? Suaminya kerja serabutan. Serabutan ini kalau tidak salah dia suka nongkrong itu Bu, yang kalau ada di mana mall mana itu di pinggir jalan itu suka nongkrong, bawa besi, bawa linggis, untuk orang kuli bangunan itu loh Bu, kuli bangunan yang tidak punya bos, sehingga dia kerja bebas, nunggu orang datang, maunya ibu mau perbaiki apa, panggil dia, datangi Pak ke rumah kerjain ini. Dia berjajar di pinggir jalan itu. Nah dia dari kampung ke Jakarta nggak ada kerjaan, sudah 3 pekan belum ada yang manggil. Suatu ketika ada yang manggil, dapat uang 300.000, udah 3 pekan. Pulanglah dia ke rumah, istrinya tadi laki-laki an-nanah, suka mengeluh, tidak bersyukur. Dia bilang diberikan uang 300.000, diambil apa Bu? Dilempar. Wah. Coba suaminya 3 pekan berdiri di pinggir jalan di bawah terik matahari sampai gosong kulitnya. Kalau ibu kan kalau keluar kan pakai ini apa namanya itu yang putih hitam-hitam supaya nggak kena, nyoper aja pakai ini supaya apa namanya ya apa namanya supaya mulus ya, nggak kena sinar matahari. Lah ini laki-laki kena sinar matahari di pinggir jalan, demi untuk keluarganya. 3 pekan dapat 300.000, sampai rumah bukan disambut, bukan diberikan teh ya, teh atau minuman putih atau kacang, enggak diberikan gitu, tapi langsung diambil uangnya, dilemparkan ke muka suaminya. Nih ngapain untuk 300.000? Enggak cukup tahu katanya. Anak kamu diberi makan apa, 300.000 dapat apa katanya. Dia punya anak kecil. Ngomong terus sepanjang berapa jam itu, suaminya capek duduk diomongin terus. Lah laki-laki saya bilang tadi diem tapi mikir. Hati-hati kalau suami itu diem itu, wah ini bahaya nih, nanti ngambil pistol ngambil pisau kan sulit. Makanya kalau suami diem Bu gitu. Ini kan laki-laki miskin, nggak punya uang, nggak mungkin punya pistol Bu. Pistol harganya berapa sih? Mahal ya, jutaan ya, itu pun harus izin dan sebagainya. Yang ada apa dicari dia? Cari apa? Nggak ada linggis, nggak apa. Nggak ada, nggak pisau. Dia nggak main pisau. Dia ketemunya rafia. Tahu rafia? Ya, tali rafia itu yang dari depan. Dia masih ngomong dari belakang Bu, mati. Nah itu Bu. Jadi pertama ya dia meninggal, ya mungkin dia masuk penjara atau apa nggak tahu. 3 tipe laki ini pendiam yang menghanyutkan. Gara-gara istrinya an-nanah, mengeluh terus, ya nggak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah tadi, yang satu sudah punya mobil, yang satu mungkin sudah diberi uang 300, yang satu apa, dokter nggak tahu masalahnya apa, itu berakhir dengan meninggal dunia. Jadi kalau Imam Ghazali mengatakan janganlah milih wanita yang suka mengeluh. Makanya ibu kalau punya menantu, calon menantu, kalau punya anak laki-laki mau menikahkan, tes dulu dia suka ngeluh enggak calon menantunya. Kalau suka mengeluh jangan, ya gitu, jangan menikahi perempuan yang suka mengeluh. Itu mengeluh. Lah mengeluh, menurut Ibnu Qayyim mengeluh itu Bu, ada 2 dosa. 2 dosa. Dosanya apa? 1, mengeluh itu maksudnya mengeluhkan takdir Allah kepada dia, ya, mengeluhkan kepada manusia. Ibu bisa bayangkan Allah yang maha
adil, yang maha kuasa, yang maha sayang, yang maha pengasih sama kita, mentakdirkan kita. Kayak tadi yang satu miskin, yang satu nggak punya mobil, yang satu nggak salah apa itu, mentakdirkan keadaannya seperti itu. Kemudian dia keluhkan kepada manusia yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, nggak punya kuasa. Itu dosa pertama, dia menganggap takdir Allah itu buruk bagi dia, dan dia curhatkan kepada manusia yang merupakan makhluk lemah, menganggap manusia yang lemah itu bisa segalanya. Dosa yang kedua. Jadi dua dosa, mengeluh itu dua dosa, ya. Mengeluhkan perbuatan Allah sama kita, dikeluhkannya kepada manusia yang lemah. Makanya ngapain kita ngeluhkan sama manusia? Manusia itu nggak bisa merubah. Yang bisa merubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut Ibnu Qayyim, Bu, ya. Ibnu Qayyim dalam beberapa bukunya. Makanya satu ini tambahan, kita diperintahkan untuk memohon takdir yang baik dan dihindarkan takdir yang buruk. Doanya sudah hafal, Bu? Belum? Kan ada doa kan? Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa minta takdir baik, menghindari takdir buruk. Doanya pendek sebenarnya, tapi kalau bahasa Arabnya agak susah ya. Gimana? Sampaikan enggak? Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu aja. Allahumma inni a'udzubika min, ya Allah, saya berlindung dari satu, min jahdil bala. Jahdil bala, jim ha dal, jahdi, al balai, bala itu kan bahasa Indonesia, bala. Enggak, itu jahdil bala itu artinya musibah yang besar. Jadi kita itu diperintahkan berlindung dari 4 hal yang berbahaya dalam hidup kita. Satu, ya Allah, saya berlindung dari musibah yang besar. Musibah itu ada 2, Bu. Musibah kecil dan musibah besar. Musibah kecil contohnya apa? Kecepet, waduh sakit, itu musibah kecil. Sakit gigi, itu musibah kecil. Kelelipan, musibah kecil. Kesandung, musibah kecil. Keceklek, ya, musibah kecil. Bersin apa batuk, ya, gatal-gatal, nah itu musibah yang kecil itu. Jerawatan itu saya kecil. Panu, kurap, ya. Cantengan itu musibah kecil. Banyak sekali musibah kecil, itu biasa. Pasti orang akan menemui musibah ini, tidak bisa tidak. Pasti di antara kita ibu-ibu pasti ada musibah kecil, entah tersantuh apa. Kalau ibu biasanya ngiris sesuatu kena teriris atau terkantor atau apalah, nggak tahu. Nah, kemudian musibah yang besar apa? Tsunami, ya kan? Tanah longsor. Kemana saya dengar di Purwokerto ya, ada tanah gerak ya. Di mana itu? Tanah bergerak. Ya. Purwakarta. Katanya sih itu karena banyak kesyirikan. Mantan bupati dulu banyak kesyirikannya kata orang-orang. Banyak musibah. Ya. Itu musibah. Terperang. Nah, perang antara Iran dan Israel dengan Palestina. Ya. Dulu dipastiin. Sekarang kira nih kita minyak Iran atau minyak Israel. Lagi tengkar nih di media sosial. Ibu-ibu juga nanya, Ustaz gimana Ustaz itu? Ya, itu musibah yang besar. Perlu diterangkan nggak Iran nih? Diterangkan Ustaz yang lainnya. Jadi kita tidak memihak satupun. Ya, itu perang kepentingan ya, antara Israel dan Iran. Iran itu punya nuklir kan. Ya. Maka diserang Israel, Amerika juga ikut nyerang. Itu kepentingan aja.
bagaimana mereka bisa menguasai Timur Tengah antara dua negara besar itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan Palestina, nggak ada. Kebetulan saja Israel itu ya lagi bantai. Jadi seakan-akan Iran itu pahlawan, itu yang salah di situ. Nggak ada pahlawan. Itu perang. Apalagi kalau Iran telah nyata-nyata membantai Ahlus Sunnah di Suriah, di Irak, yang jauh lebih banyak daripada di Palestina. Itu loh Bu. Itu Bu ya. Jadi biar nggak salah paham, memang dia nyerang Israel, kita bersyukur Israel diserang. Tapi kita juga bersyukur juga jika Iran juga diserang. Artinya apalagi orang Suriah itu pasti tahu bagaimana dibantu, disembelih dan sebagainya. Dia kan pendukung utama Bashar Assad. Tahu Bashar Assad kan? Yang membantai Suriah itu kan didukung oleh Iran. Makanya ketika Iran kedodoran, kewalahan, maka digulingkan oleh pemerintahan sekarang ini yang namanya Ahmad Syara itu. Itu Ahlus Sunnah. Itu loh Bu. Jadi jangan melupakan kejahatan Iran juga yang membantu umat Islam. Jadi jangan dianggap dia pahlawan. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, itu justru mereka sekarang mengolok-ngolok negara-negara Arab lainnya, mengolok-olok Saudi, mengolok-olok Mesir, mengolok Yordan, mengolok Suriah, mengolok semuanya. Yang paling hebat buat Iran, yang lain jelek semua. Ini kan hanya terprovokasi dengan narasi politik. Nggak banyak membaca, nggak banyak merenung, nggak tahu strategi politik, geopolitik global, nggak tahu. Maka ibu-ibu jangan terpengaruh, jangan terpengaruh. Ya jangan terpengaruh, pokoknya biarin aja lah mereka tengkar. Kalau saya boleh menukil sholawatnya Tasgiliyah, teman-teman NU itu kan pakai aja. Waktu saya di pesantren juga sering dengarkan itu, Allahumma azghinidz zalimina bizzalimin wa ahrisna min bainihim salimin. Saya waktu di Mesir juga dengar itu, ya Allah, sibukkan orang zalim dengan orang zalim, dan kami mudah-mudahan kau selamatkan di antara mereka. Itu aja doanya. Bukan hanya di skala internasional, bahkan di skala nasional pun begitu. Iya kan? Karena dua kelompok yang dulu sama jahat sekarang saling menjatuhkan, biarin. Namanya politik itu dulu kawan, sekarang lawan. Biarin aja. Oh, sama-sama zalim kok. Yang penting kita jangan zalim. Makanya biarlah mereka saling perang, kita mudah-mudahan diselamatkan dari kedua belah pihak. Itu aja. Itu sebagai tambahan. Itu musibah besar. Maka kita menghindari jangan sampai ada perang, jangan sampai ada tsunami, jangan sampai ada gunung meletus, jangan sampai ada tanah runtuh dan sebagainya ya. Itu Bu. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala. Satu. Yang kedua, wadarokis syaqa. Saya berlindung dari kesengsaraan di akhir hidup. Darokis syaqa. Dal ra kaf. Dal ra kaf, alif lam shin qaf, alif hamzah. Nah, di sini nggak ada, jadi nggak bisa nulis ya. Allahumma inni a'udzubika min jahadil bala wa darokis syaqa. Ibu kalau buka internet ada. Sekarang itu zaman tulis aja jahdil bala, nanti keluar semua itu. Di grup udah ada. Udah ada ya. Dikirim ya. Udah ketemu ini doanya Bu. Iya. Masya Allah. Allahumma inni a'udzubika min jahadil bala wa darokis syaqa Terus wasu'il qadha. Udah saya percepat, berarti Ibu udah dapat, saya percepat. Yang ketiga wasu'il qadha, itu Bu, saya berlindung dari buruknya takdir. Jadi kita minta takdir yang baik. Yang keempat syamatatil a'da, yaitu senangnya musuh sama keadaan umat Islam. Yang penting ada yang ketiga ini, su'il qadha, ya Allah saya berlindung dari takdir yang buruk. Jadi kalau kita kena musibah, baik
baik musibah dalam keluarga, masalah di keluarga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah apa pasti kita menemui di dalam keluarga, pun di kantor. Maka kita berdoa, ya Allah, saya berlindung dari su'il qadha, saya berlindung dari buruknya takdir, minta takdir yang baik. Itu Bu ya. Makanya mengeluh itu karena orang tidak mau baca doa ini. Jadi anti mengeluh doa ini. Ini namanya doa anti mengeluh. Anti mengeluh. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, saya berlindung dari musibah yang besar. Saya berlindung dari kecelakaan, kesengsaraan di akhir hidup. Saya berlindung dari takdir yang buruk, dan saya berlindung dari senangnya musuh terhadap musibah umat Islam. 4. Tuh Bu. Nah, tadi sudah disebutkan Ibnu Qayyim Bu ya. Sekarang saya tambahkan lagi. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan 3 tingkatan mengeluh. 3 tingkatan mengeluh. Ini kan masih mengeluh ya Bu, masih 5 sifat lagi. Baru 1 Bu. Ya, nggak sabar lah ya. 3 tingkatan mengeluh. Masih bab pertama mengeluh ya. Ya. Tadi ada 2 sifat manusia yang suka mengeluh. Menurut Ibnu Qayyim itu mengeluh tentang 2 dosa bagi yang suka mengeluh. Dosa pertama menganggap takdir Allah itu buruk, dan yang kedua dia mengeluhkan sama manusia yang lemah. Masa Allah dibandingkan manusia? Seakan-akan itu, loh, saya itu disakiti Allah, coba ditolong saya, kan gitu loh. Allah itu menyakiti saya, gimana tolong saya? Lah, jadi Allah itu dirasanin, maksudnya Allah itu apa ya? Dirasanin apa? Ngomongnya sama orang manusia, curhatnya sama manusia. Saya itu Allah nggak ada sama saya, gimana solusinya? Gimana? Kan 2 dosa, 2 kesalahan. Menganggap Allah itu jelek sama kita, menganggap manusia itu baik sama kita. Nah, sekarang 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah ya tadi, yang orang tingkatan paling rendah adalah orang yang mengeluhkan Allah kepada manusia. Itu tingkatan yang paling buruk. Tingkatan kedua, mengeluhkan orang lain kepada Allah. Bisa dipahami Bu? Ada suami kita suka KDRT, contoh lah ya. Ya Allah, suami saya jahat banget ya Allah, suka mukulin kepala, mukulin tangan, mukulin kaki pakai bantal ya Allah. Ya pokoknya mukul KDRT lah ya. Ya Allah, gimana ya Allah, minta terus enggak pokoknya gitulah, mengeluhkan perbuatan orang ini kepada Allah. Ini agak naik dikit. Oh, berarti lumayan lah ya. Dia mengeluhkan orang lain kepada Allah. Orang lain itu suaminya, orang itu anaknya, orang lain itu tetangganya, orang itu orang di kantor atau teman kita. Ya Allah, saya sudah disakitin teman saya ya Allah. Saya suka dibully ya Allah. Dia tidak mengeluhkan kepada manusia, tapi dia mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya udah bagus ini. Yang paling bagus yang ini Bu, terakhir yang paling bagus dan Ibu kerjakan. Apa itu? Mengeluhkan diri sendiri kepada Allah. Ya Allah, saya ini kok orangnya malas. Ya Allah, saya ini orangnya kok sering sering maksiat, kok sering. Jadi mengeluhkan kekurangan dirinya kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Saya ini lemah ya Allah, kuatkan saya. Itu yang dilakukan oleh para nabi. Salah satunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ya diusir dan pergi ke Taif. Di Taif itu beliau ditolak dakwahnya, dilemparin batu oleh anak-anak di Taif sampai kakinya berdarah. Beliau tidak mengeluh tentang orang lain, kok orangnya kok gitu, enggak.
Dia bilang, ya Allah, saya ini kok nggak tahu caranya bagaimana berdakwah ya Allah. Kok saya ditolak-tolak dakwah saya? Bagaimana caranya? Saya udah kehabisan cara ya Allah. Kan gitu. Saya kok orang lemah ya Allah. Kuatkan hatiku ya Allah. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mengeluhkan diri sendiri, bukan mengeluhkan orang lain. Ya Allah, saya dilemparin. Itu habisin orang itu ya Allah. Kan gitu enggak. Sampai malaikat pun datang kepada Rasulullah kan. Malaikat gunung, wahai Muhammad, itu ada 2 gunung, mau enggak saya ambrukkan ke orang-orang yang melempari tadi? Kata Rasulullah, jangan. Barangkali nanti ada generasi yang beriman kepada Allah. Benar, Taif sekarang jadi umat, jadi kaum muslimin semua sekarang. Coba seandainya waktu itu Rasulullah, ya saya dendam sama dia, ambrukkan 2 gunung. Sampai sekarang Taif nggak ada orangnya. Jadi begitu Bu. Itu kesabaran Rasulullah, tidak mengeluhkan orang, tapi mengeluhkan diri sendiri. Termasuk siapa Bu? Nabi Yakub alaihissalam. Innama asku bathi wa huzni ilallah. Kan kehilangan Nabi anaknya Nabi Yusuf dan Binyamin, sampai dia mengeluh kepada Allah, sampai dia nangis dan matanya buta. Ya, itu Nabi mengeluh kepada Allah, bukan mengeluh sama anaknya, bukan mengeluh sama orang. Udah, saya mengeluh sama Allah kok, biarlah. Jadi mengeluhkan diri sendiri kepada Allah. Ibu kalau mau melakukan 2 ini, Bu, mengeluhkan manusia kepada Allah atau mengeluhkan diri kita kepada Allah, itu 3 tingkatan. Yang nomor 1, jangan di tingkatan yang paling rendah jangan dikerjakan, nanti berbahaya, membuat kita terbunuh. Ya. Yang kedua, ini silahkan kalau ada orang lain yang usil sama kita, laporkan kepada Allah. Yang nomor 3 paling baik, mengeluhkan kekurangan diri kepada Allah supaya diperbaiki diri kita. Itu Bu. Itu jadi mengeluh itu ada 2, mengeluh yang buruk dan ada mengeluh yang baik. Wanita juga gitu, silakan ibu-ibu mengeluh, tapi mengeluhlah sama Allah. Kalau ada masalah sujud, kalau ada masalah sholat, insya Allah Allah membukakan hati kita. Karena ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai orang-orang yang membolak-balikkan hati, maka tegakkan atau tsabit, teguhkan hatiku pada agamamu. Jangan sampai saya gara-gara kecewa melanggar agama. Ada loh Bu, orang yang wanita juga melanggar agama gara-gara hatinya tidak tetap. Contohnya ini di Bekasi, dia pinjaman online. Ibu nggak ada yang pinjol sini kan? Pinjol itu udah dilarang oleh agama, dilarang oleh negara. Negara juga nggak boleh. Ini zaman dahulu sih, tapi sudah terjadi. Alhamdulillah orang menyelamatkan dia. Dia itu maunya baik, ibunya sakit, ya kan? Dia cuma butuh uang berapa Bu? 500.000 aja. Tapi namanya nggak ada rezeki kan, susah banget. Pokoknya panik lah. Ini ibu jangan panik kalau ada yang sakit anak kita, orang tua kita, biasa aja. Ya, dia panik, kok harus ke dokter? Kalau nggak punya uang nggak usah ke dokter. Pakai ini aja, banyak minum air putih. Ini obat juga Bu. Karena sakit itu karena dehidrasi kan. Banyak minum. Ini saya ketemu obat Bu. Obatnya itu begitu. Jadi kalau sakit itu, pertama jangan banyak makan. Ini dilakukan oleh kucing. Ini penelitian di rumah sakit Purwakarta. Itu ada rumah sakit holistis, pengobatan holistis. Itu dia meneliti, seorang dokter lulusan India meneliti, ternyata kucing itu kalau sakit nggak banyak rewel, nggak banyak mau, diem aja dia, diem. Bahasanya puasa gitu, 3 hari, diem aja. Setelah 3 hari sembuh dia, mengkosongkan perut. Iya, detox. Kalau ibu nggak puasa nggak apa-apa, tapi jangan makan, minum aja, minum, lapar minum. Itu lama-lama nanti penyakit-penyakitnya hilang. Ini pernah kita rasakan, Bu, selama saya di pesantren itu kan nggak ada makanan. Makannya pagi siang, iya pagi siang malam oke lah ya. Makan pagi, makan siang, makan malam, tapi nggak ada cemilan, nggak ada kacang-kacang kayak ini, nggak ada Bu. Nggak ada kayak gini Bu, nggak ada. Terus pokoknya kona aja, nasi. Yang paling favorit itu telur
telur apa dadar, wah itu masya Allah nikmatnya luar biasa, itu ditunggu-tunggu orang itu. Karena yang aneh kan cuma tempe apalah ya. Itu pagi, siang, malam, itu aja. Kalau lapar ya sudah, mau apa nggak bisa. Minum air terus, masya Allah. Itu atau ringan gitu, saya terbang, oh ini tuh apa solusinya. Jadi jangan dimasuki banyak makanan, udah banyak minum air putih. Itu pengobatan. Banyak yang berhasil diet pakai itu. Yang tadinya 80 kilo jadi 50 kilo, 50 jadi 30 kilo. Jadi kadang-kadang kita itu untuk sehat itu dipaksa. Tapi kalau di luar kayak gini nih, ya sudah Pak, jadi makan kan. Sakit lagi. Itu makanya kalau sakit tidak mesti berobat ke dokter. Seandainya berobat pun berobat yang ya herbal atau apa ya. Lah ini qadarullah, ibu-ibu ini karena nggak pernah ikut pengajian ya, tidak pernah baca Al-Quran, akhirnya dia panik pinjol 500.000 ya. Cuma yang turun 350. Ya 150 uang administrasi, kan jahat banget kan. 150 uang administrasi. 350 mengembalikannya harus minggu depan 600. Nah dia kan ternyata 500 jadi 600, tapi dipotong 150. Tapi tetap dipinjam saking butuhnya. Nah, gimana Bu? Akhirnya di apa namanya bahasanya Bu, kalau pinjol itu diteror lewat WA, lewat apa, kan seluruh datanya diambil dia, disebarkan ke tempat kerjanya, akhirnya dipermalukan di tempat kerjanya, di kantornya, dia mesti kerja, dikeluarkan gara-gara itu pinjol itu. Terus dia membayar pinjol satu dengan pinjol berikutnya, dia nggak sadar-sadar. Sampai berapa Bu? 10 juta. Coba 350 menjadi 10 juta. Ini kan orang nggak berilmu, kasihan. Bingung Bu, ditekan, diteror. Namanya perempuan kan, perasaannya yang muncul bukan logika. Minjem pinjol kan juga perasaan, benar nggak Bu? Ada sifat yang nama ibu-ibu itu namanya impulsif, tahu Bu? Impulsif tuh, pernah tahu Bu? Impulsif tahu Bu? Impulsif itu pokoknya beli, pokoknya apa gitu, masalah kedepannya nggak mau tahu, itu namanya impulsif. Ibu suka gitu nggak? Lihat sesuatu barang nggak, barang oh belilah, masalah nanti terpakai atau nggak terpakai nanti, pokoknya saya kepengen. Impuls itu kepengen sesuatu. Nah itu sifat wanita ya. Ini juga pokoknya minjem dulu, masalah bisa bayar nanti. Ini 10 juta. Bingung dia. Apa dia solusinya, Bu? Apa Bu kira-kira solusinya? Solusinya adalah dia nyari baikon. Alhamdulillah nggak ada. Di rumah mana sih baikonnya, nggak ada. Adanya apa? Minyak tanah. Ya ada minyak tanah. Diminumlah minyak tanah, glek, mati nggak? Nggak. Alhamdulillah, ke rumah sakit. Makanya masuk rumah sakit ya tentunya bahaya kan. Tapi alhamdulillah bisa selamatkan juga, baikon sudah mati kan, wassalam. Makanya jangan beli baikon di rumah Bu. Nah kalau ibu lagi kacau di kalut, pakai minyak goreng aja, minyak goreng atau minyak zaitun. Minyak zaitun di blok-blok malah sehat. Baik. Sekarang ini masih satu nggak apa-apa ya, mudah-mudahan selesai. Ada 5 cara supaya kita tidak banyak mengeluh. 1, mengingat nikmat Allah. Setiap hari tulislah 5 kesyukuran, 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Kita bangun tidur langsung ditulis seharian kemarin apa saja. Alhamdulillah saya bisa bangun sehat, alhamdulillah rumahnya nggak kena bom, alhamdulillah nggak pusing, alhamdulillah bisa sholat subuh, alhamdulillah bisa nyiapkan makan pagi untuk suami. Udah 5, nggak usah banyak-banyak. Besok lagi 5 lagi, besok lagi 5 lagi. Gitu aja Bu. Makanya sekarang hari ini
5 mudah namanya. Alhamdulillah. Tadi di rumah sudah makan pagi ya Bu. Alhamdulillah sudah makan pagi kan Bu? Udah kan? Atau belum? Kok diem? Belum. Doa alhamdulillah sampai sini. Alhamdulillah ya. Tidak macet, tidak kecelakaan, tidak kena tilang, tidak. Ya. Saya kesini sendiri biasanya, ada yang nganter sendiri ya, tawakal Allah. Jadi mau istri mau ikut ya karena sakit udah. Kemudian alhamdulillah sampai sini tempat waktu walaupun terlambat dikit ya Bu. Pas di bel sudah di depan. Alhamdulillah ya karena macet. Ya, sudah alhamdulillah di sini sehat walafiat ya. Sudah 5 kesyukuran. Bahkan kalau ulama dulu mengatakan namanya Ad-Darini mengatakan begini Bu, setiap saya keluar rumah pasti ada pelajaran untuk diri saya. Kalau keluar rumah, contohnya kalau kita naik mobil ya kan, ada anak-anak kecil asongan menawarkan makanan, tisu, alhamdulillah. Mereka saya ngajak anak-anak itu lihat tuh. Kamu enak-enak bisa di mobil sama B kamu itu. Anak-anak yang lain masa kecilnya tidak bagai karena harus mencari uang sendiri, ya, jual tisu. Itu pelajaran. Makanya seringlah ajak anak-anak, saudara itu jalan sambil diberitahu, ini loh, kamu harus bersyukur, kamu bersyukur. Jadi harus banyak bersyukur, menulis 5 hal yang kita bersyukur. Ada suatu kajian di perusahaan itu bangkrut Bu, kemudian mengumpulkan anggotanya, ya. Kemudian dibisikin, kan di situ ada konsultan yang bagus, dibisikin gini Pak, sebagian anggotanya untuk penelitian disuruh nulis 5 kali syukur tiap hari selama 3 bulan. Tulis aja pokoknya syukur, tulis nanti dikumpulkan. Pokoknya yang baik-baik aja, jangan yang buruk. Walaupun kamu punya utang, kamu sakit, jangan ditulis. Itu yang baik-baik saja. Yang sebelahnya lagi berapa, setengahnya lagi pegawainya ditulis yang buruk-buruk semuanya. Kamu punya uang jangan ditulis. Kamu bisa makan jangan ditulis. Yang ditulis itu yang buruk-buruk saja. Kesleo, kejepit, keceklek, kesandung, kedaduk tadi kan. Tahu kan Bu perbedaannya itu kan? Kemudian marah dengan tengkar dengan suami, tengkar dengan anak, pagi belum makan, siang apa, ditulis semuanya 5 keluhan tiap hari. Ibu kalau nggak percaya sejak sekarang tulis, ngeluh terus setiap hari 5. Apa yang terjadi setelah 3 bulan diteliti, perusahaan itu menyimpulkan anggotanya yang 5 kali menulis rasa syukur, yang setiap hari menulis 5 rasa syukur sampai 3 bulan kinerjanya meningkat, produksinya langsung melejit, membawa laba yang luar biasa bagi perusahaan. Sedang anggota-anggota yang nulis 5 keluhan tiap hari, apa yang terjadi? Bangkrut. Ya, produksinya menurun, banyak yang error, banyak yang rusak itu, produksinya itu karena mikir keluhan terus. Dari sini terbukti ternyata orang yang suka mengeluh sering nggak fokus, ya kan? Masakannya asin, gosong, kurang apa, ya kan? Nggak fokus. Oh ini sering ngeluh, ini nggak fokus. Nah, gitu ya. Ini semua yang saya sampaikan nyata ini di perusahaan. Ya, jadi harus banyak bersyukur. Yang kedua, ada 5 langkah. Yang kedua, lihatlah orang yang lebih fatal daripada kita. Tadi saya ceritakan ibu-ibu dokter dia, tapi terbakar itu supaya ibu bersyukur loh, ibu sakit apa masih mendingan daripada dia. Itu Bu. Jadi kalau ibu punya masalah, melihat orang yang lebih sengsara daripada kita, pasti kita alhamdulillah masih lumayan. Hatta ibu kena musibah kesleo, masih mendingan cuma kesleo. Teman saya kakinya patah, gitu kan. Ibu pernah kecelakaan nggak? Pernah. Atau pernah sakit apa? Ringan atau? Oh ringan, alhamdulillah. Yang lain berat. Makanya seringlah Bu pengajian ini saya usul Bu, sekali-kali dong kita kunjung ke UGD, unit gawat
darurat. Suruh lihat aja 1 jam, silahkan ibu-ibu 1 jam di sini lihat dulu UGD. Nggak usah ada ustaz tausiah, udah nggak usah tausiah di situ duduk-duduk aja. Mana boleh lagi. Ya mencar pakai cara. Pasti ibu nanti banyak bersyukur deh. Saya dulu pernah dibawa ke UGD, dipaksa kan, dibawa. Baru duduk, ya saya memang kena musibah, ya kena fitnah dan sebagainya. Itu saya duduk, ya Allah, tiba-tiba datang ibu-ibu, apa? Ketabrak busway, sampai kakinya gosong. Itu ibu pakai jilbab di mana, di PGC. Apa PGC itu apa? Pusat Grosir Cililitan. Kalau PGC Pusat Grosir Cililitan. Cililitan kok jadi Cililitan. Terus tabrak di situ, Bu. Ya Allah, saya lihat tuh kasihan banget. Setelah itu saya kan lagi nunggu ini lah. Saya lagi nunggu kan. Saya itu datang satu lagi patah kakinya karena apa? Ada lagi dibarok. Astagfirullah. Ternyata manusia itu banyak kena musibah di situ. Tiap menit, tiap detik itu melihat orang, ya ada yang patah kaki, patah kepala, macam-macam, banyak-macam. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Walaupun saya begini, ya kena musibah juga, alhamdulillah masih sehat. Gitu kalau saya bilang gitu, alhamdulillah. Makanya alhamdulillah selama di dalam santai itu bersyukur nggak henti-hentinya, karena banyak orang yang lebih fatal dibanding saya. Masih enak bersyukur, gembira terus, alhamdulillah nggak ada sedihnya sama sekali. Nah ini caranya begitu, Bu ya. Nomor 2, nomor 3 apa, Bu? Apa tadi? Apa nomor 3? Mengeluh itu kadang yang ibu keluhkan tuh kadang orang kepengen kayak ibu. Kita ngeluh suatu keadaan, orang lain kepengen kayak kita. Maksudnya gimana? Paham nggak, Bu? Iya, lihatnya dari luar aja kan. Lihat dari luarnya aja. Iya. Keluhan kita menjadi contoh orang lain gitu. Bukan. Jangan dong. Kita itu mengeluh sesuatu. Orang lain tuh kepengen kayak kita gitu loh. Gini maunya apa, Bu ya? Ibu, coba ibu pernah ngeluh apa coba? Ada duit. Aku nggak mau kayak gitu. Bukan, dia kepengen kayak kita. Loh. Mengeluh yang bagus kali. Alhamdulillah masih sehat gitu. Enggak, begini, Bu. Saya itu mau memberikan contoh saya, tapi kalau nggak enak ya. Ini sama kita gitu. Ya justru itu. Kamu kok ngeluh pada orang lain kepengen sama kayak kita. Maksudnya kita dapat penyakit tapi tidak mengeluh gitu. Jadi, Ya namanya gini, Bu. Ibu punya rumah, oke? Punya rumah ya? Punya mobil. Bener. Tapi ibu sakit-sakitan ngeluh gitu loh. Saya kok sakit-sakitan, sakit ini. Loh padahal ibu punya rumah, punya mobil. Orang lain nggak punya rumah, nggak punya mobil. Saya kepengen kayak ibu itu, dia nggak tahu kalau ibu itu lagi mengeluh gitu loh. Paham? Kelihatan dari luar. Orang tuh kepengen kayak ibu gitu loh. Yang orangnya lebih bawah daripada ibu. Paham, Bu? Saya pernah lihat satu video, mohon maaf, Bu. Itu ada orang berjalan, orang duduk, kakinya sakit. Katanya puntung lah. Ada orang jalan, enaknya dia jalan, padahal orang jalan itu lagi capek. Jalan nggak punya mobil, nggak punya motor. Orang berjalan itu lihat orang naik sepeda, wah enak banget punya sepeda loh. Orang puntung tadi kepengen dia. Orang berjalan lihat orang pakai sepeda, enak banget. Orang naik sepeda lihat orang naik motor, wah enak banget punya motor. Orang naik motor lihat punya mobil, loh enak ya. Orang punya mobil disalib oleh mobil yang bagus, wah enak punya mobil yang mahal ini. Paham, Bu, maksudnya, Bu? ya, paham Pak. Kita itu mengeluh sesuatu yang orang lain itu kepengen kayak kita, orang di bawah kita. Contohnya
dari luar. Ya tadi kan. Seorang laki-laki punya istri dua, terus yang lain bilang mintanya dia. Contoh kok punya istri dua. Padahal repot dia punya istri dua ya Pak. Ya. Ya boleh tanya lah, boleh lah, walaupun nggak sampai selesai nggak apa-apa ya. Ya. Gimana ya Ustaz ya, kalau yang tadi Ustaz bilang bahwa kita bersyukur dengan apa yang kita miliki yang tentunya yang orang lain kepingin. Ya. Gimana itu tidak supaya kita tidak terjatuh dalam ujub akhirnya? Ujub. Ya, ujub. Oh, ini Bu. Jadi gini, ujub dengan bersyukur beda, Bu. Iya, maksud saya gimana akhirnya misalnya gini nih, beda kita lihat apa sesuatu lah ya gitu. Dulu itu aku nggak kayak gitu misalkan gitu ya, alhamdulillah kita kan bisa biasa Ustaz. Ya. Nah, itu gimana caranya supaya rasa syukur itu Tidak berubah jadi ujub. Beda Pak, beda tipis. Ya, itu beda tipis ya. Caranya sebut nama Allah. Alhamdulillah. Jangan enggak nyebut nama Allah. Enggak nyebut nama Allah itu bahaya loh, Bu. Ya. Coba dibuka surat Al-Qasas 79 tepatnya, pelembaran yang paling kanan atas. Al-Qasas surat ke-28 79. Ya. Ketemu belum? Ya, coba dibaca. 28 79. Ya, 79 ya. 79 ya. Ya. Maka keluarlah dia karun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Maka keluarlah dia karun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada kami. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ya. Nah, sebelumnya Bu, 78 ya, sama. 78. Dia karun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Ya, berarti 78 79 ya. Kisah Qarun, Bu. Bedanya di situ, Qarun enggak menyebut nama Allah kan? Saya ini kaya karena ilmuku. Karena saya lulusan Fakultas Ekonomi sekian, karena saya sungguh-sungguh, karena saya manajemen waktunya oke. Yang paling kaya di dunia siapa, Bu? Allah. Di dunia manusia. Sekarang Elon Musk. Ya, ini mau itu temannya Trump. CS-nya Bestian. Waktu pemilihan presiden, tapi sekarang itu enggak, sekarang udah gini. Saling tengkar-tengkar. Nah, yaitu Elon Musk. Tahu enggak dia itu punya 6 perusahaan besar. Ya. Itu setiap satu perusahaan 1 hari. Dan dia manajemen waktunya per 5 menit. Per 5 menit. Jadi enggak mau 5 menit habis, karena waktu itu adalah uang. Jadi kalau 5 menit habis, berapa miliar dia habis. Jadi 5 menit pun di manage tuh, dipakai. Dia nggak mau nganggur demi harta. Itu kan kaya banget itu, kayak Qarun sekarang. Belum masih kalah. Tapi dia nggak menyebut nama. Ini kan karena kegigihan saya, karena kedisiplinan saya. Memang disiplin ya, kita kalah, disiplin banget itu. Ya. Itulah namanya ujub, mana Ibu tadi dulu. Ya ujub itu namanya. Makanya sebut nama Allah. Ini karena Allah. Dengan izin Allah, insya Allah udah enggak, ujubnya sudah enggak ada. Ini karena karunia Allah. Kayak Nabi Sulaiman tuh loh. Apa? Hadza liyabluwani aashkurun akfur. Ini ya, ini adalah ujian bagiku, apakah saya bersyukur atau kufur. Jadi ada 2 contoh, Bu ya. Yang satu Qarun ujub,
yang satu Nabi Sulaiman, dia mengatakan ini ujian Allah untukku, diberi harta banyak, diberi kekuasaan yang tidak ada batasnya. Ya, dia hanya bilang santai, ini ujian dari Allah, saya bersyukur atau kufur. Udah, itu insya Allah hilang dari ujung. Ini kalau kita terangkan panjang, habis Bu, hanya satu pertanyaan aja. Contoh mamanya, dalam kisah orang yang punya kebun, ada dua di surah Al-Kahfi sama surah Al-Qalam, itu sama. Surah Al-Kahfi sama surah Al-Qalam, itu dua kisah yang punya kebun. Kalau sekarang kebun sawit ratusan ribu hektar, ya, kebun apalah ya, itu kan sombong, ya. Maka ketika masuk kebun terbakar, ya kan, bukan terbakar semua itu. Maka dalam surah Al-Kahfi disebutkan oleh temannya, laula iddakhalta jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah. Jadi intinya tulis Masya Allah la quwwata illa billah. Ibu mau punya mobil yang 1 miliar nggak masalah, asal tulis Masya Allah la quwwata illa billah. Mau punya apartemen 10 tingkat, tulis semua. Di Mesir sudah dilakukan, Bu. Dulu saya di Mesir lama. Itu kalau orang bangun apartemen tinggi, di sini kalau nggak salah ada apartemen tinggi, samping itu kalau nggak salah ya. Yang paling tinggi Itu paling tinggi. Yang tertinggi di Jakarta maksudnya? Paling tertinggi di Jakarta ya? Di lantai 900 sekian tuh di sana Ustaz, di Bukan di hotel yang saya pernah di MSI, bukan SMI Sri Mulyani enggak, tapi sarana multi infrastruktur. Saya dulu sering khotbah Jumat di situ. Samping hotel Sahid itu paling tinggi kata dia. Jadi kalau kita dari sekarang udah enggak ya, turun crit. Jadi turun itu kayak udah jatuh gitu. Maksudnya di Mesir itu kalau bangunan tinggi itu ditulis Masya Allah la quwwata illa billah, bangunannya besar banget itu. Ditulis di mobil kita kalau terlalu mewah, Masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa? Supaya mengantisipasi dari ain tahu Bu, ain, sorotan mata orang jahat, sorotan mata orang dengki itu bisa menghancurkan properti kita dalam sekejap. Maka kalau kita punya yang bagus-bagus itu banyak didoain sebut nama Allah, insya Allah Allah akan menyelamatkan. Kalau enggak habis kayak Korun kan, dia enggak nyebut nama Allah, tenggelam beleng. Hati-hati Bu ya. Baik, nah itu kapan-kapan kita bahas masalah ain Bu ya. Bagaimana ain itu membahayakan properti dan barang-barang kita, termasuk rumah kita. Berarti apa tadi? Sampai mana tadi? Bersyukur, menganggap orang yang lebih fatal dari kata kita. Yang ketiga, bahwa kita itu mengeluh sesuatu yang orang lain itu iri sama kita. Yang keempat, mengeluh itu tidak akan merubah takdir. Mengeluh itu tidak akan merubah takdir. Kita ngeluh selama-lamanya, secapek-capeknya juga nggak akan ya merubah takdir. Yang kelima, mengeluh itu justru menambah kesedihan. Sedih aja, ngeluh kan berarti sedih. Ibu sudah hafal doa anti sedih? Tadi kan anti keluh, anti keluhan, anti sedih ada. Jadi saya tuh ada doa anti keluh, doa anti sedih, doa anti utang. Nah itu anti pikun juga ada. Doa anti kapan kita keluarkan nanti anti pikun. Ada doa anti pikun. Ibu ini kan sudah lanjut usia, jangan sampai pikun Bu ya. Ada doanya anti pikun. Kalau anti sedih tadi baca Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasani wa minal jubni wal buhni wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu sudah dibahas, namanya sudah pintar-pintar ya. Nanti ada anti sedih dari Al-Qur'an, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nur sudurina wa dhabi ahzanina wa jala'i humumina. Ada itu. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai pelipur kesedihan aku ya. Quran rabi'a menjadi bunga hatiku
menjadi cahaya dadaku, menjadi penghilang rasa gelisahku dan pembersih rasa sedihku. Itu dengan Al-Quran. Maka kalau lagi sedih, bacalah Al-Quran, insya Allah kita akan gembira. Apalagi di situ ada janji masuk surga, janji syifa. Ya. Ya udah itu selesai Bu ya. Doa apa itu Ustaz? Doa apa namanya? Anti sedih. Anti sedih ada dua, anti sedih yang dibaca Ibu tadi dan anti sedih dari Al-Quran. Kalau surat berapa ayat Ustaz? Enggak ada, itu doa dari hadis. Allahumma aj'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai bunga dari hatiku. Ya. Penyejuk lah ya, oase di tengah kekeringan. Robi itu musim semi. Ya. Kemudian wa nura sudurina, cahaya dadaku. Al-Quran sebagai cahaya dadaku. Yang ketiga, wa zahabi hamina, pengusir kegelisahanku. Wa jalai ahzanina, membersihkan kesedihanku. Jadi ada 4 itu bersitu. Fungsi Al-Quran ada 4. Yang doa setelah khatam Quran ya Allah. Iya, itu salah satu doa khatam Al-Quran. Atau doa habis baca Al-Quran, tidak harus khatam lama, khatamnya setahun 2 tahun. Habis baca Kami kan baca itu. Baca habis Quran. Ya itu. Yang pendek, versi panjangnya ada, itu versi pendek. Gitu ya, nanti kalau Ibu, kalau doanya kepengen nanti kita kirimkan Bu ya. Iya nanti ke Bu Silvi. Ya Bu Selvi ya. Doa-doa yang kepengen dikirim nanti saya di-share sama ibu-ibu gitu Bu ya. Sepakat Bu ya. Doa-doa tadi kita share Bu ya. Jadi Ibu langsung, tapi diamalkan. Enggak share aja. Nanti dites Ustaz. Kalau dites nggak datang Bu biasanya. Udah itu 1. Masih berapa menit? Masih lama kan? Sekarang yang kedua. Yang kedua, saya singkat biar sengaja 2, 3, 4, 5 singkat aja. Yang kedua annana, yang kedua mannana. Mannana, MNNANH atau mem non tasid mannana. Dari kata mannana, artinya suka mengungkit pemberian. Jadi mengeluh, mengungkit. Ya, mengungkit kebaikan pemberian lah. Pokoknya mengungkit lah ya. Mengungkit pemberian, mengungkit kebaikan. Pokok kebaikannya itu diceritain terus itu loh. Iya, orang yang dia beri itu, dia bilang, saya sudah berbaik sama kamu, saya sudah begini, saya sudah begini. Nah, itu namanya mengungkit Bu. Mengungkit kebaikan. Kebaikan kepada kebaikan yang diberikan sama orang lain diungkit-ungkit lagi gitu loh. Lah kemarin kan saya berikan kamu kebaikan banyak, kamu nggak bersyukur. Nah, gitu. Ayatnya ada, ayatnya surat Al-Baqarah 264. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dibaca Bu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Yang sudah ketemu Al-Baqarah 264. 264 ya. Ya, 264. 264. Sudah ketemu, silakan dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Ya, Al-Baqarah 264. Isi intinya, janganlah sedekah kamu, infak kamu yang sudah kamu masukkan ke tromol,
sedangkan udah masukkan ke masjid atau ke orang lain, kemudian menjadi batal, menjadi gugur lagi seperti apa? Seperti pasir. Ya, ini kan Allah itu kepengen menggambarkan sama kita ya, seperti pasir yang di atas batu licin. Nanti praktekkan Bu ya, pulang taruh pasir di atas batu licin terus diberi air hujan deras. Kira-kira ada nggak di situ? Nggak ada, udah habis. Hilang, rugi lah itu, udah sedekah-sedekah. Kenapa? Karena kita ngungkit. Enggak mati lampu. Bentar ya. Ya, insya Allah. Apa-apa terus aja. Nggak apa-apa. Dengaran kok Pak. Tapi jalan terus ya ininya. Oke. Kalau ini jalan terus ya. Ya, baik. Itu Bu ya. Tadi intinya apa? 264 Bu ya. Intinya apa Bu? Mengungkit-ungkit pemberian. Kalau khusus untuk ibu-ibu apa kira-kira? Mengungkit kebaikan kita kepada suami. Oh, saya kan sama kamu saya pijetin terus kamu. Enggak bersyukur katanya. Saya masakin udah dimasakin, enggak bersyukur. Nah, itu jadi gitu, mengungkit kebaikan kita sama suami, hati-hati, Bu. Cerita. Jadi ibu-ibu kan sukanya cerita, ini ahli sejarah kan. Bulan tahun berapa, bulan apa, hari apa, saya kan pernah begini sama kamu. Ini sama kamu. Ahli sejarah. Tahu benar itu tanggalnya, jamnya. Padahal sudah 10 tahun yang lalu. Padahal sudah 7 tahun yang lalu. Masya Allah. Bu, hati-hati Bu, jangan mengungkit kebaikan kita sama suami. Nanti malah kebaikan itu hilang, nggak berpahala. Udah ikhlaskan. Kalau ada kesalahan suami, ya sudah kita maafkan. Bu juga seorang suami sama istri, jangan mengungkit kebaikan kita suami kepada istri. Kecuali untuk mengingatkan. Kamu harus banyak bersyukur. Karena kan salah satu penyebab wanita masuk neraka apa, Bu? Ya. Dia sudah nikah dengan suaminya 10 sampai 20 tahun. Suaminya salah dikit, pulang terlambat atau apalah, berbuat salah yang salah dia. Dia bilang, "Saya tidak pernah melihat kebaikan kamu selama 20 tahun." Loh, kok bisa? Anaknya sudah 6, sudah besar-besar, udah pernah bayar. ya itu ya kebaikan suami ya, anak itu udah punya rumah, udah ya udah dibahagiakan, kok menganggap nggak ada kebaikan. Ibu itu emosi, Bu, itu perasaan, pakai emosi, itu emosi sesaat, tapi ditahan, Bu ya, jangan ya menyangkal kebaikan suami. Ada itu ada loh ya, dia salah iya, tapi jangan disangkal. Termasuk suami, jangan menyangkal kebaikan istri itu baik. Makanya Umar bin Khattab ketika dicaci maki, dimarahin, kan ada orang kepengen curhat sama Umar bin Khattab, sampai depan rumah mendengar Umar bin Khattab dimarahin sama istrinya, dia balik, Umar bin Khattab aja dimarahin istri, masa saya curhat. Ketika ditanya, kamu kok dimarahin istri, kok diam saja? Umar bin Khattab mengatakan, lah istriku itulah yang menyusui anakku, yang merawat anakku, biarin aja, saya nggak marahin dia, gitu loh, Bu. Enaknya Umar bin Khattab itu punya ilmu. Nah, kalau ibu-ibu ilmu gentle, maksudnya Lebih hebat dari Umar bin Khattab banget berarti. Jadi ibu itu ada kebaikan, seorang suami nggak boleh menafikan kebaikan istrinya, walaupun istrinya rusak kayak pun juga, istri juga gitu. Jangan kemudian, maksudnya jangan menafikan kebaikan. Jangan didiami. Iya, maksudnya mungkin punya kekurangan banyak. Udahlah, biarin lah. Namanya manusia. Ibu juga gitu, jangan dikira suami itu malaikat, nggak pernah salah, biarin aja, saling tahu lah katanya. Kamu juga punya salah, saya nggak salah. Gitu. Itu, Bu ya. Kalau diingetin boleh. Ya boleh diingetin, tapi dengan cara yang baik, jangan sampai nyindir nanti ditengkar. Ya sudah, pokoknya gitulah. Jangan ngungkit kebaikan yang pernah dilakukan. Ada hadis yang ngerikan, Bu, hadisnya mengerikan isinya. Ya, salah satu 3 golongan
la yukallimuhullahu yaumal qiyamati wa la yanduru ilaihim wa la yuzakki wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan dapat azab yang pedih. Ada 3 golongan. Hadis Abu Dzar riwayat Imam Muslim. 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak dibersihkan, dan dia dapat azab yang pedih. Tidak dibersihkan, tidak dilihat, tidak diajak bicara, dan tidak dibersihkan, tapi dapat azab yang pedih. Siapa itu? 1, ya, Al-Mannan. Bukan Al-Mannan, orang yang suka mengungkit kebaikan. 2, Al-Musbil izarahu. Kalau ini bagi laki-laki yang sombong sampai bajunya di bawah mata kaki sampai lengser lah. Orang yang sombong karena sombong, ya. Karena sombong, bukan karena nggak sombong. Yang ketiga adalah orang yang ingin nawarkan barang dagangannya tapi dengan sumpah palsu. Kan banyak itu Bu, kalau kita ke pasar, ke mall itu, demi Allah saya ini kulakannya sekian. Itu bohong itu Bu. Demi Allah ini baik Pak, ini baik, ini asli. Nah, itu bohong. Orang seperti ini dilaknat oleh Allah dan termasuk dosa besar. Nah, sering itu makanya ibu kalau ada apa-apa nggak usah banyak sumpah. Banyak sumpah itu nggak bagus. Bu, nggak usah banyak sumpah Bu ya. Nggak usah banyak sumpah, demi Allah, nggak usah lah. Jangan bawa nama Allah, sering-sering banyak bawa nama Allah dalam kehidupan kita. Ya kalau benar, kalau salah kita dosa besar. Itu Bu ya. Itu yang kedua. Ya, pelan-pelan. Saya nunggu Ibu. 2 Bu. Ini saya percepat. Oh, yang ini, yang maksudnya hadis ya. 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak diajak bicara, tidak dibersihkan, tapi dia dapat azab yang pedih. Yang pertama, orang yang suka mengungkit kebaikan, pemberian atau kebaikan. Yang 2, orang yang pakai baju panjang karena sombong kan. Yang ketiga, orang yang pedagang yang suka bersumpah bohong demi nawarkan dagangannya. Yang sifat ketiga dari Ya, ada ketiga. Ketiga apa Bu? Sifat ketiga Bu? Hannanah. Hannanah, ha nun tasdid alif nun ta. Hannanah. Hannanah itu artinya merindukan mantan. Oh iya, merindukan mantan. Dia dulu punya mantan waktu SMA, waktu perguruan tinggi, mantan berbayangan ya. Benar, mendingan mantan dan bandingkan dengan suami tetangga. Nah, ini hati-hati nih. Itu suaminya ibu itu bagus, dia sayang sama istrinya, kamu nggak sayang. Dia itu suka ngajak-ngajak ke mall tiap minggu, kamu cuma di rumah doang. Itu bagus. Jadi bandingkan suami dia dengan suami tetangga atau suami temennya. Jangan Bu, masing-masing punya masalah. Dikira suami tetangga itu bahagia, belum tentu. Kelihatannya kayak tadi kan, mungkin di dalamnya tengkar, kelihatannya baik. Masing-masing punya masalah. Oke, jangan dibandingkan, nggak akan sama. Ya, suami itu ya, ibu punya suami. Ya, karakter ibu beda dengan karakter tetangga itu kan gitu. Dan suami ibu beda dengan dia. Apa yang dibanding-bandingkan? Nggak akan sebanding selamanya. Itu sifat jelek Bu ya. Jangan sekali-kali membandingkan suami orang dengan suami ibu. Nanti paling tersinggung itu suami.
Begitu juga suami jangan bandingkan istrinya dengan istri lain, beda sama-sama perempuan tapi beda. Ya beda sifatnya juga, karakternya juga, segalanya lah masing-masing beda. Baik, itu Bu ya, jangan bandingkan. Nomor 3, banding-banding itu nggak bagus. Rindu kepada mantan atau membandingkan dengan suami orang lain atau laki lain. Yang keempat, haddaqah. Haddaqah. Haddaqah atau dengan haddaqah atau dal haddaqah. Mungkin bisa dal bisa dal, tapi udah haddaqah aja. Haddal yang tepat, haddaqah. Haddaqah itu Bu, perempuan yang matanya tajam, melihat barang itu tasnya bermerek ini bagus banget ini. Itu tajam, wah ini bagus. Dalam melihat materi berarti ya. Iya, tajam melihat materi, bukan hanya tajam melihat, dan dia beli. Kalau melihat barang itu Masya Allah dia ahli dalam melihat barang. Ini merek apa, ini bagus ya, tas apa, segala sesuatu lah, tas, piring apa, tapi dia tahu Bu, wah ini bagus, dan habis itu dibeli gitu loh. Yang nggak boleh, Yang nggak boleh itu dia beli, habislah uangnya. Jadi haddaqah dianggap pemboros jajanan. Ya, maksudnya pemboros, semuanya dibeli, menghabiskan uang suami. Bukan karena kebutuhan tadi, impulsif tadi, tahu impulsif, Bu. Impulsif, keinginan doang. Punya sepatu itu jejer ceret. Ibu kalau bedah rumah para artis itu Bu, wah itu sandalnya itu sak lemari jual sandal lemari. Begitu tas cerot ada 20, ada apa lagi itu ya mungkin karena dia artis atau suaminya orang kaya. Kan ada orang artis itu yang baru nikah dengan orang kaya banget, bawa tas bermerek ya harganya 1 miliar. Tas apa Ibu pernah punya nggak tas yang 1 miliar? Ada itu. Kadang saya bingung tas 1 miliar itu apa? Memang ada cerut bisa gantung atau ada investasi ya? Kok dijual lebih mahal lagi? Iya. Bukan lebih turun kalau tas tuh. Investasi itu tanah. Saya bisa. Ya kalau seandainya investasi oke lah. Karena dulu saya pernah tidak percaya atau tidak simpati dengan orang Indonesia yang beli rumah di Singapura, di jalan protokol Singapura. Ngapain beli rumah di sana? Ternyata apa? Investasi itu. Beli rumah di sana mahal banget, berapa miliar itu Bu ya. Setengah tahun dijual, 2 kali lipat. Ibu kepengen belilah ya. Di jalan-jalan protokol Singapura itu pengen dijual. Beli berapa miliar kita nanti 6 bulan lagi dijual naik. Kalau itu oke. Tapi kalau untuk bangga-banggaan nih loh saya punya, itu yang masalah. Saya nggak bicara investasi Bu, investasi bagus. Tapi kalau cuma pamer ya. Jam 5 miliar kan, 5 miliar kan ada itu. Yang KW-nya aja 50 juta yang KW-nya. Saya mikir kayak jamnya spon atau jam spon Bu. Itu jam itu bisa ceret, bisa untuk naik gitu. Nanti kalau dikejar musuh ceret berat bisa. Nah itu lumayan mahal, oke 5 miliar itu. 5 cuma jam angka-angka gitu. Ini jam 12 kurang 15 menit. Ya udah jam. Udah itu. Ya, jadi apa Bu? Nomor apa tadi? Haddaqah, pemborosan, jajanan. Jadi ngeyelan, keluyuran, jajanan,
pacaran 4 itu. Ya kan? Itu jelek banget itu. Ya jajanan ini membuat uangnya habis. 4 hadaqah Bu, yang menghabiskan uang suami, susah jajan. Yang 5 barokah. Barokah itu suka ya. Barokah itu wajahnya yang meling-meling bersinar gitu. R-nya 2 barokah barokah. Ya perempuan yang wajahnya kayak sinar, kayak petir mengkilap. Maksudnya dia itu tiap hari dandan, kinclong, glowing, biar glowing. Kalau dandan oke, bagus, cuma tiap hari. Kemudian barang-barangnya namanya apa? Lipstick apa namanya? Bukan, barang yang banyak itu untuk dandan apa namanya? Make upnya itu harganya Masya Allah itu ratusan juta. Makanya kalau orang itu mau nikahi artis itu juga mikir-mikir dulu untuk apa namanya tadi, lipstiknya, untuk make upnya udah lebih banyak daripada beli mobil. Ini belum nanti dia apa namanya, kan ada itu siapa itu yang apa operasi plastik sampai 900 juta itu apa diwawancarai. Banyak itu Bu yang operasi plastik. Dia tuh berani meraih plastik. Kenapa? Karena yang dia target itu pengusaha. Kan balik modal nanti kata dia. Ada itu diwawancara saya lihat. Iya, dandan. Bukan kalau dandan untuk suaminya oke, bagus itu. Ini dandan untuk orang lain dan menghabiskan anggaran juga. Tiap hari itu aja. Sekarang anak-anak kecil, anak yang masih puber itu kan tiap hari gini lagi terus itu aja tiap hari ya gini jilbabnya gini, pokoknya itu 1 jam loh di depan cermin itu gini, nggak cocok gini. Kalau foto selfie itu wah ini nggak cocok, ganti ini cocok. Itu namanya barokah. Habis waktunya untuk dandannya untuk orang lain, bukan untuk suami, dan menghabiskan uang apa lipstick itu atau make up itu ratusan juta. Berlebihan. Padahal dia juga akan meninggal dunia, dia juga akan lanjut usia, dia juga itu nggak tahu kalau dunia itu hanya sementara. Kecuali untuk suami oke, itu bagus ya. Yang terakhir namanya sadaqah. Sin, dal, tasid, alif, qaf dan ta. Sadaqah. Sadaqah itu artinya bibirnya lebar, tebal dan lebar. Maksudnya banyak bicara, cerewet, suka bual, ya suka ngomong. Yang tadi saya katakan sudah banyak ngeluh, banyak ngomong. Bahkan dengan suaminya pun diomongin. Perempuan itu kalau bicara itu tidak kenal lelah. Ya lidahnya sekali bertulang terus, makanya mesti kalah. Laki-laki mesti kalah kalau ngomong dengan perempuan, pasti kalah. Karena perempuan itu membutuhkan kata-kata berapa? 20.000 kata-kata. Kotanya itu kata-katanya 20.000. Kalau bensin itu anunya apa namanya? Tangkinya itu, tangki bensin itu mungkin berapa? 4.000 cc atau 5.000 cc lah. Kalau tangkinya perempuan, laki-laki itu cuma 7.000. Cuma 7.000 kata-kata. Makanya laki-laki itu banyak diamnya karena kotanya cuma sedikit. Perempuan 20.000 kosakata. Cuman begini Bu, bicara itu baik. Karena perempuan itu kalau nggak bicara dia malah sakit, gitu kan? Tanda perempuan sehat banyak bicara. Tapi hanya 20.000 kata-kata sehari. Jangan lebih daripada itu. Ya kan ada sekarang alat ngitung itu kan ada itu di HP itu kan ada. Kok kita berjalan aja ada alat 1000. Nah, mungkin ada HP ngitung alat kita ngomong bawa aja kemana-mana nanti udah beribu kata-kata. Kata 20.000 kata per hari.
Yang kedua, bukan berarti nggak boleh banyak ngomong, tapi ngomongnya kadang nggak benar. Ngomongnya bukan Al-Quran Sunnah, bukan yang baik, ngomongnya macam-macam ya. Tadi ngeluh aja nggak selesai, sudah itu aja yang diomongin. Diulang-ulang terus, lagu lama, diulang lagi, rekaman lama itu aja, karena nggak punya masalah lain. Kalau ibu banyak baca, ibu banyak melihat, pasti ada beda omongannya. Omongannya, oh saya baca buku ini, saya baca buku, oke toh. Saya pergi ke luar negeri ini, cerita pengalaman, itu masih oke. Tapi kalau orang sudah nggak banyak baca, nggak banyak bepergian, nggak banyak gaul, ya dia omong cuma itu aja. Padahal berkaitan yang itu, wabil khusus banyak baca. Ibu walaupun ya itu dikit-dikit baca lah Bu. Ini ada book fair, silahkan ke sana. Minimal di internet. Ibu ngikutin perang Iran Israel, ngikutin Amerika, ngikutin politik. Mendingan banyak ngomong tentang politik daripada ngomong ngeluh masalah rumah tangga. Aduh capek Bu. Ya makanya berwawasan dikit, insya Allah kualitas kita naik. 6 Bu ya sudah ya. Ada yang bisa ngulangi? Annana, mannana, hannana, haddaqah, barokah, sadaqah. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya coba mengungkit, mengeloh, mengungkit, menghabisin uang kan? Bukan. Yang kedua apa? Merindukan. Jadi pertama apa Bu? Pertama mengeloh, mengungkit, membandingkan, menghabiskan uang, terus menghiasi diri, sama terakhir mengomel, M semua. Ya, mengomel, banyak bicara. 6 itu usahakan dihindari atau minimal dikurangi. Insya Allah Ibu jadi wanita yang jos, yang hebat, yang berkualitas. Karena ini ya perkataan para ulama supaya kita bisa hindari jadi wanita yang solehah, yang masuk surga ya bersama keluarga, dan wanita yang mengikuti 4 wanita itu kan Asia, Maryam, Khadijah dan Fatimah. Ini para pemimpin wanita di surga. Mudah-mudahan kita bisa seperti mereka. Amin ya robbal alamin. Ya, sudah mendung Bu, katanya mau hujan namanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya silakan Bu. Ustaz, saya suka ini ya, belum paham nih, ada hadis ini. Kalau laki-laki kan diceritakan untuk pakai celana sirwal Ya. yang mengikat bawah lutut ya kan. Ya. Terus saya ada juga hadis tadi yang saya sebutkan, pakaian panjang sombong tapi menunjukkan kesombongan. Itu gimana maksudnya? Bisa apa sarung panjang apa gimana gitu? Ini Bu, pertama gini, ini para ulama berbeda pendapat, tetapi mayoritas ulama di dunia mengatakan bahwa kalau hanya pakaian di bawah mata kaki itu nggak ngefek. Apa urgensinya di atas kaki dengan di bawah kaki kan? Masa Islam diatur cuma dengan batasan mata kaki, nggak ada nilainya. Nilai yang kenapa sampai celana di bawah kaki itu dilaknat itu karena kesombongan. Kesombongannya begini Bu, biasanya kalau kita lihat di Arab, biasanya orang kaya itu biasanya pakaiannya itu mesti melebihi karena dia bahannya mahal, rentrekan gitu kan. Coba Ibu lihat pangeran-pangeran itu mesti pakaiannya sampai bawah lantai. Itu menunjukkan loh saya itu punya bahan lebih banyak mahal. Jadi mungkin kesombongan. Kemudian yang di atas kaki itu menunjukkan kesederhanaan. Yang kedua itu kan najis Bu. Kalau sampai mata kaki, apalagi sampai tanah kan najis. Itu laki-laki Bu ya. Dan laki-laki itu harus banyak gerak kan, berperang, banyak gerak, bertugas. Maka paling baik adalah jangan terlalu sampai ke tanah. Tapi kalau perempuan sebaliknya, perempuan jangan di atas mata kaki, justru malah di bawah kan menutupi aurat. Tapi terbalik-balik sekarang perempuan malah segini.
Yang laki-laki malah dibawa banget, terbalik. Itu maksudnya, Bu. Tapi ada nilai sombongnya. Kalau nggak ada nilai sombong nggak apa-apa. Ya sama-sama. Ya. Qarun termasuk begitu. Qarun itu pakaiannya sampai bawah. Bahkan ada seorang raja yang pakainya sampai 5 meter, Bu, dibawa oleh petugasnya bawah, dayang-dayangnya. Maka kalau pernikahan, Bu, nggak usah lah ya, menantu kita udah pakainya sampai bawah itu, nggak perlu kayak gitu, itu dihindari, Bu ya. Berlebihan mubazir. Yang lain, Bu? Ya silakan, Bu. Kalau wanita kan pakai baju panjang. Nah, sana dulu ada ya. Ya, silakan, Bu. Saya datang ke psikolog. Apa itu bagian dari mengeluh? Karena kan di situ curhat sama psikolog ya. Oh, mengajak anak ke psikolog. Itu kan mencari jalan keluar, nggak apa-apa itu bukan berobat. Cari jalan Ini Ustaz, jadi misalnya kalau punya anak, saya ada masalah, anak saya punya masalah, Ya. gitu ya. Terus saya datang ke psikolog untuk kan di situ ada pasti ada curhat sama Ya. si psikolog Ya. tentang kondisi anak saya Ya. begitu Ya. ya. Apa itu bagian dari mengeluh Ya. tentang kemampuan manusia? Ya, baik. Baik, Bu. Jadi gini, Bu. Mengeluh itu di dalam dirinya ada tidak ridho, kesal, tidak ridho terhadap takdir Allah yang nimpa kita, itu namanya mengeluh. Ya Allah, apa dosaku ya Allah? Kan itu banyak loh orang-orang itu. Kenapa engkau takdirkan saya seperti ini? Apa dosaku? Itu kan nggak baik. Bahkan saya waktu di Mesir itu mahasiswa udah mengeluh. Karena dia itu gini, Bu. Dia itu udah rajin kuliah, nggak pernah absen, datang di sop pertama, rajin, tapi nggak naik, Bu, nilainya 4, nggak naik. Teman dia, saya tahu sendiri orang Indonesia itu main-main, nggak pernah kuliah, tapi nilainya bagus. Dia protes sama Allah. Allah masih adilkah? Coba bayangkan. Gara-gara dia belajar rajin, nggak naik, temennya nggak belajar, naik. Dia mengkritik Allah, nggak puas dengan keadilan Allah. Allah itu adil atau tidak? Itu yang nggak boleh, Bu. Jadi tidak ridho dengan keputusan Allah. Kemudian dia curhatkan kepada orang lain, kesel sama orang lain gitu loh. Ini Allah kok, seakan Allah kok nggak ada sama saya. Ngeluh gitu loh tentang kehidupan dia. Itu yang tidak boleh, ada rasa tidak percaya sama Allah. Tapi kalau dia punya masalah, solusinya bagaimana? Itu nggak apa-apa. Seperti mobil kita rusak, ngeluh nggak? Ya rusak aja, rusak udah nggak apa. Kemudian kita ke bengkel, tolong Pak bengkel perbaiki, itu nggak mengeluh. Itu namanya nyari solusi. Kita sakit ke dokter, nyari solusi. Kalau kita sakit, saya sakit, itu mengeluh. Sakit obatin. Kalau belum sembuh ya sudah, sabar. Itu maksudnya, Bu. Nyari solusi itu bukan mengeluh. Gimana? Pada tempatnya. Di mana orang itu mudah-mudahan bisa nyarikan solusi. Gitu, Bu ya. Kalau nggak bisa sembuh atau nggak bisa berubah ya sudah, sabar. Itu ya insya Allah nggak mengeluh. Itu, Bu ya. Itu tadi. Silakan, Bu. Pak, saya mau Profesor. Kalau kita kan emang wanita itu kan harus seluruh menutupi aurat ya Ustaz. Ya. Kan kadang baju sampai mencet ya. Itu kan kalau misalnya kena najis, debu itu kan yang bisa membersihkan najisnya ya Ustaz. Ya, benar. Ya, benar. Jadi nggak masalah ya Ustaz. Nggak masalah. Jadi gini, saking tidak sombong kan gitu. oh enggak, kalau perempuan itu untuk laki-laki. Laki-laki, kalau perempuan memang itu orangnya sampai zaman dahulu nih, Bu ya. Kan banyak padang pasir itu. Jadi kalau sampai biasanya apa ya, sampai lengser ya. Debu kena najis, debu itu membersihkan. Maka kalau ibu tahu kucing kan, Bu? Kucing itu kalau mohon maaf, kalau BAB dibersihkan dengan apa?
dengan tanah, dengan pasar. Jadi kucing ada yang lebih cerdas sama kita daripada kita kan. Dia tuh ngajari sama kita nih loh, cara membunuh bakteri-bakteri itu dengan pasir, dengan tanah. Sampai mayat pun dikuburkan di tanah supaya bakterinya itu nggak ada, dimakan tanah semua. Begitu. Makanya ibu kalau susah-susah nyari sabun, ambil tanah untuk bersihkan toilet dan sebagainya itu. Bersih loh, zaman dulu kan gitu. Bersih banget itu. Ya kan? Digosok dan sebagainya lebih bersih. Ibu untuk membersihkan kulit itu juga bisa dengan berendam di air yang bercampur tanah, pasir. Nah, kolam renang yang baik itu kolam renang yang langsung dari tanah itu, bukan kolam renang yang itu yang ada dari tanah. Makanya kalau kita ingin bersihkan air itu kan ada batu, ada pasir, ada apa sehingga jadi jernih. Jadi tanah itu luar biasa Bu dalam masalah. Air asli ya, artinya langsung air asli. Ya, air dari ini dari sumber airnya dari tanah. Makanya sumur itu jauh lebih baik daripada keran itu. Gitu Bu ya, udah adzan. Jadi kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa ngambil pelajaran dari 6 sifat tadi dan menjadi wanita yang tangguh, wanita yang solehah dan tidak banyak mengeluh. Saya yakin ibu-ibu pasti ada masalah. Tapi orang yang paling baik adalah orang yang sedikit mengeluhnya. Saya nggak mengatakan tidak mengeluh sama sekali, tapi dikurangi. Sabar sama Allah, ngeluhnya sama Allah aja. Kalau sama suami sama orang itu kadang kita kecewa. Ibu kecewa karena ibu merasa memiliki. Ya kan? Kalau ibu nggak merasa memiliki nggak akan kecewa. Kedua, ibu nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas karena Allah pasti kecewa. Saya sudah masakkan, suami datang nggak dimakan, pasti kecewa karena ibu nggak ikhlas. Kalau ibu ikhlas dan tidak bukan karena Allah, pasti yang penting saya sudah masakkan, saya dapat pahala. Masalah suami makan nggak makan urusan dia, kan begitu Bu. Harus belajar kayak gitu. Ya, yang penting saya sudah ngerjakan tugas. Ya, saya kira itu Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.